Halo, perkenalkan saya Daniel Moranta, biasa dipanggil Daniel. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan soal tes interview untuk posisi data science dengan studi kasus fraud titik analisis di bidang Medicare. Di video kali ini saya akan membahas dua. Yang pertama data science life cycle, di mana isinya itu bersifat teknikal. Lalu kedua business insight, di mana setelah saya modeling data tersebut, saya mendapatkan hasil modeling untuk menemukan pola fraud. Problem scooping, provider fraud is one of the biggest problem facing Medicare according to government, dan sebagainya. Ini bisa dilengkapi. Lalu pengumpulan data saya melalui link yang terlampir. Data processing yang saya lakukan, yang pertama ada penggabungan data di mana ada 4 file untuk train, lalu 4 file untuk tes. Di antaranya train, beneficiary data, inpatient data, outpatient data. Kenapa saya menggabungkan? Karena dari masing-masing file itu memiliki fitur yang nantinya berguna untuk saya modeling dalam menemukan pola-pola fraud. Lalu membuat fitur baru, di mana fitur yang saya buat itu berdasarkan fitur lama seperti waktu rawat ini. Waktu rawat ini berasal dari kolom discharge date dikurangi admission date. Kenapa saya buat kolom waktu rawat? Karena ini penting juga untuk melihat apakah pasien tersebut sebentar atau lamanya. Itu di situ nanti model dapat mempelajarinya. Bagaimana pola-pola fraud. Lalu selanjutnya fitur ini hanya penggantian nilai saja. Jika dia tidak mengalami penyakit maka 0, jika iya maka 1. Lalu selanjutnya untuk kolom lama claim itu berasal dari kolom claim end date dikurangi kolom claim start date. Di mana di sini kita akan melihat apakah pasien tersebut cepat atau lamanya. Lalu selain itu ada status hidup, di mana ada status hidupnya meninggal dan sudah meninggal, dan hidup itu diberikan definisi angka 0 dan 1. Lalu selanjutnya visualisasi distribusi potensial fraud. Visualisasi ini saya lakukan agar saya melihat jumlah frekuensi di masing-masing kategori, yang mana dari hasil visualisasi tersebut saya dapat gambaran, maka data tersebut baik untuk dilakukan dengan metode SMOD agar akurasi yang saya bangun modelnya lebih tinggi, menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya model klasifikasi saya menggunakan algoritma random forest. Kenapa saya gunakan? Karena algoritma ini memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan algoritma perbandingan yang saya lakukan. Algoritma pembandingan ada KNN, terus saya juga menggunakan logistic regression, ada Boost classifier, akurasinya 87%, lalu
random forest di sini dari confusion metricnya sangat bagus, berhasil sesuai dengan diprediksi. Di sini bisa, ini kesimpulan, ini akurasi dari masing-masing algoritma. Di sini dapat dilihat akurasi random forest sangat baik di antara keempat algoritma perbandingan tersebut, yaitu berjumlah 95%. Di sini ada klasifikasi reportnya, F1 skornya bagus 95%, dan akurasinya 95% juga, recall 95%, precision 95%. Oleh karena itu saya memilih random forest. Matriks yang digunakan itu confusion metric. Kenapa? Karena studi kasus ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. Oleh karena itu saya menggunakan confusion metric. Lalu klasifikasi report yang tadi sudah saya perlihatkan. Insight business. Pada tabel kiri kita ini saya melihat distribusi jumlah klaim. Semakin tinggi nilai jumlah klaimnya, itu merupakan pola fraud. Ketika jumlah klaim memiliki frekuensi yang sedikit, itu merupakan pola tidak fraud. Lalu selanjutnya di sebelah kanan, ini merupakan tabel histogram deductible rawat inap, di mana rawat inapnya yang berfrekuensi tinggi itu merupakan pola fraud, dan yang frekuensinya rendah itu merupakan pola tidak fraud. Lalu di sebelah kanan ada deductible rawat jalan. Ketika frekuensi deductible rawat jalan tinggi, itu maka merupakan berpotensial fraud, dan ketika deductible rawat jalan berfrekuensi rendah itu merupakan pola tidak fraud. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.